Halo everyone, selamat siang. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Veronica Kabnovo. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Ilmu Perpustakaan semester 2 dengan NIM 0544499973. Berikut saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya yang berkaitan dengan perpustakaan yang memiliki beberapa fungsi, peran, dan perkembangannya di era digital. Yang pertama, pendahuluan memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama, perpustakaan adalah pusat informasi dan pengetahuan. Yang kedua, dulu dikenal sebagai tempat penyimpanan buku, kini berkembang menjadi pusat layanan digital. Yang ketiga, transformasi perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi. Next, ada juga fungsi dari perpustakaan, yaitu yang pertama, menyediakan akses terhadap informasi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian. Dan yang ketiga, melestarikan karya-karya budaya dan literatur. Next, perpustakaan juga memiliki beberapa peran, yaitu yang pertama, sebagai pusat sumber belajar. Yang kedua, sebagai tempat pelatihan literasi informasi. Dan yang ketiga, menjadi jembatan kesenjangan digital. Next, perkembangan perpustakaan di era digital yang pertama, yaitu memiliki 3 poin. Yang pertama, perpustakaan digital mulai berkembang sejak kemajuan internet. Yang kedua, digitalisasi koleksi seperti buku, jurnal, dan arsip. Dan yang ketiga, akses jarak jauh melalui katalog online atau disebut dengan OPAC. Next, perkembangan perpustakaan di era digital yang kedua. Yang pertama, adanya e-book, e-journal, dan databasis online. Yang kedua, layanan referensi berbasis daring atau disebut dengan virtual reference. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan institusi lain secara digital. Perkembangan perpustakaan di era digital yang ketiga memiliki 3 poin, yaitu yang pertama, pemanfaatan media sosial dan website untuk promosi layanan. Yang kedua, penggunaan aplikasi mobile untuk layanan keanggotaan dan peminjaman. Dan yang ketiga, interaksi sistem manajemen perpustakaan atau disebut dengan SLIMS English Lite. Next, ada juga tantangan dari perpustakaan digital. Ada 3 poin, yaitu yang pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil. Yang kedua, kurangnya literasi digital pengguna. Dan yang ketiga, isu keamanan dan hak cipta digital. Perpustakaan digital memiliki beberapa peluang, yaitu yang pertama, menjangkau lebih banyak pengguna. Yang kedua, meningkatkan efisiensi layanan. Dan ketiga, menyediakan layanan inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, implementasi teknologi dalam perpustakaan yang pertama, digitalisasi koleksi lokal dan langka. Yang berikut, penggunaan RFID untuk efisiensi sirkulasi. Yang terakhir, sistem peminjaman mandiri safe loan. Next, implementasi teknologi dalam perpustakaan 2. Yang pertama, virtual tour perpustakaan. Yang berikut, penggunaan Catbot untuk layanan informasi. Dan yang terakhir, interaksi dengan sistem e-learning kampus. Implementasi teknologi dalam perpustakaan 3. Yang pertama, pembuatan repositori institusi. Yang kedua, webinar dan workshop daring. Dan yang ketiga, layanan pustakawan virtual atau disebut dengan virtual librarian. Dari presentasi saya menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama,
Perpustakaan tetap relevan di era digital melalui transformasi teknologi. Yang kedua, fungsi dan perannya berkembang dari sekadar tempat buku menjadi pusat layanan informasi berbasis digital. Saran dari saya, pustakawan perlu meningkatkan kompetensi digital dan perpustakaan harus berinovasi agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Jika ada yang masih kurang dan tidak berkenan, dimohon maaf.